Wajah Tianzun ke-9 tampak berubah ketika ia mengepalkan tangannya. Ia merasakan bahwa aliran Do Uqi dalam tubuhnya tiba-tiba melambat. Kabut yang sebelumnya mengandung tetesan hujan pun mulai lenyap dengan cepat. Pemandangan ini membuat hatinya terguncang hebat. Saat menengadah, ia melihat sosok seorang pria tua melayang di langit. Wajah itu sangat ia kenal, membuatnya terkejut dan secara refleks berseru. "Yao Chen, tubuhmu, apa kau telah memulihkan kekuatanmu?" Hanya dalam sekejap, Tianzun ke-9 menyadari bahwa tubuh Yao Lao yang sekarang bukanlah bayangan ilusi seperti dulu. Itu adalah tubuh asli. Yang membuatnya merasa tertekan adalah aura kuat yang mengelilingi Yao Lao, sangat kuat hingga membuat jantungnya berdebar tidak nyaman. "Guru, apa Anda sudah sadar?" seru Xiao Yan sambil menoleh cepat ke belakang ketika serangan Tianzun ke-9 berhasil ditahan. Melihat sosok Yao Lao, senyum lega dan bahagia muncul di wajahnya. "Sudah," jawab Yao Lao dengan senyum kecil kepada Xiao Yan. Ia lalu berkata dengan tenang, "Nak, sebaiknya kau bantu yang lain dulu. Biar aku yang mengurusnya." Xiao Yan sempat ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Lewat persepsi spiritualnya yang tajam, ia bisa merasakan aura menakutkan dari Yao Lao, bahkan lebih kuat dibandingkan Tianzun ke-9 dan He King sebelumnya. Ini mungkin adalah kekuatan paling luar biasa yang pernah dirasakannya. Jadi ini kekuatan guru saat berada di puncaknya, sungguh luar biasa. Tidak heran ia begitu dikenal di dataran tengah saat itu. Xiao Yan menarik napas dalam hati dan perlahan mundur, sementara Tianzun ke-9 menatap dengan wajah gelap. "Yao Chen, kau pikir karena telah mendapatkan kembali kekuatanmu, kau bisa menandingi aula jiwa?" ucap Tianzun ke-9. Walaupun ia ingin menghentikan Xiao Yan, ia sadar bahwa Yao Chen di hadapannya kini telah kembali menjadi ahli top seperti dahulu. Bahkan dengan keangkuhannya, ia tahu dirinya tidak sebanding. Aula jiwa bukanlah satu-satunya kekuatan besar di dunia. Kalian punya banyak lawan, dan beberapa bahkan tak berani bergerak gegabah. Selama mereka tidak ikut campur, seseorang sepertimu tak bisa mengancamku, jawab Yao Lao dengan tawa tipis. Namun senyumannya membawa hawa dingin. "Kalian sudah menyerang kami dan melukai muridku satu-satunya. Saatnya membayar atas semua itu. Kau kira aku takut padamu?" balas Tianzun ke-9 dengan ekspresi kelam. Tangan yang berkilau biru memutar aneh lalu lolos dari genggaman Yao Lao. Ia membuka mulut dan menyemburkan Do Uqi berwarna biru, yang segera berubah menjadi makhluk buas dengan taring dan cakar, menyerang Yao Lao dengan tekanan hebat. Namun, Yao Lao tetap tenang. Ia mengangkat tangan dan mengepalkannya dengan cepat. Ruang di hadapannya langsung runtuh, menghancurkan makhluk itu menjadi butiran air. Setelah menghancurkan serangan itu, Yao Lao mengarahkan tangannya ke Tianzun ke-9 dari jarak jauh, lalu menghentakkan telapak tangannya ke depan. Seketika, energi di sekitar berubah drastis. Sebuah tangan besar tak kasat mata terbentuk dari ruang dan perlahan mengarah pada Tianzun ke-9. Walaupun tampak lambat, Tianzun ke-9 merasa bahaya besar mendekat. Ia segera membentuk segel tangan dan mengerahkan energi dingin dari sekeliling, menciptakan perisai air biru raksasa. Tangan besar itu menghantam perisai tersebut. Kekuatan spasial yang sangat besar menyebabkan ruang di sekeliling bergetar dan terdistorsi. Banyak orang terkejut melihat kekuatan sebesar itu. Perisai biru yang tampak kokoh pun tak bertahan lama. Dalam hitungan detik, terdengar suara ledakan keras dan perisai itu hancur. Hujan deras langsung mengguyur dari langit, menimpa hutan di bawah dan menghasilkan suara gemuruh yang keras. Tianzun ke-9 terpental sejauh 100 meter akibat dampak serangan tersebut. Ia terhuyung dan mengerang pelan, menandakan bahwa ia mengalami luka dalam pertarungan singkat ini. Pertarungan besar di langit ini menarik perhatian para ahli dari kejauhan. Beberapa dari mereka mengenali sosok Yao Lao dengan sekali lihat. Segera, tempat itu dipenuhi suara seruan dan keheranan dari berbagai arah. Orang itu adalah Yao Zunze, Yao Chen. Dia masih hidup. Bukankah dikatakan bahwa Yao Chen telah kehilangan tubuhnya dan kekuatannya sangat berkurang? Mengapa sekarang? Dengan pulihnya kekuatan Yao Chen, kemungkinan besar bencana besar Paviliun Bintang Jatuh kali ini dapat diatasi. Reputasi dan kekuatan Paviliun Bintang Jatuh juga akan segera melambung. Bahkan 3 lembah tidak akan mampu bersaing dengan mereka. Percakapan pribadi yang disertai dengan beberapa emosi yang tidak diketahui menyebar. Cukup banyak orang saling memandang.
Ekspresi di mata mereka sedikit rumit. Kembalinya Yao Zun Xiao Chen ke Central Plains jelas merupakan berita besar. Beberapa ahli dari generasi yang lebih tua sangat mampu merasakan pengaruh yang dimiliki Yao Lao di Central Plains saat itu. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tidak ada yang mampu melampaui Yao Lao sebagai alkemis teratas di Central Plains. Bahkan 3 kepala besar pil tawar tidak punya pilihan selain mengakui bahwa mereka tidak dapat dibandingkan dengan Yao Chen. Pada saat ini, alkemis top dari Central Plains, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, sekali lagi muncul. Guncangan dan riak yang ditimbulkannya tentu saja akan mengguncang bumi. Xiao Yan memperhatikan Yao Lao, yang telah sepenuhnya menguasai keadaan. Dia juga memperlihatkan senyum tipis. Dengan Yao Lao yang telah mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, Paviliun Bintang Jatuh tidak perlu lagi khawatir tentang aula jiwa yang akan membalas dendam di masa mendatang. Bagaimanapun, meskipun aula jiwa kuat, kekuatan besar inilah yang menyebabkannya memiliki banyak implikasi. Beberapa ahli puncak tidak dapat menyerang secara acak. Selama para ahli puncak ini tidak menyerang, Paviliun Bintang Jatuh akan aman. Xiao Yan merenung sejenak. Suara teredam tiba-tiba terdengar dari langit. Xiao Yan, yang hatinya merasakan sesuatu, buru-buru mengangkat kepalanya. Dia sedikit mengernyit, hanya untuk melihat bahwa boneka iblis langit terus-menerus dikalahkan di bawah serangan ganas terus-menerus dari Black Tianzun. Bahkan tubuhnya yang keras tampak sedikit penyok. Jelas, dengan kekuatan boneka iblis langit, itu agak terlalu berlebihan baginya untuk bertarung dengan Black Tianzun sendirian. Tatapan Xiao Yan berhenti sejenak pada boneka iblis langit sebelum berpaling. Boneka itu berbalik ke arah medan pertempuran antara King Lin dan Wei Tianzun. Dia sedikit terkejut saat pertama kali melihat ke arah tempat ini. Situasi yang diharapkan bahwa King Lin akan dikalahkan tidak muncul. Yang dia lihat hanyalah pertempuran yang sangat intens. Kedua sosok itu saling bertabrakan dengan keras. Sosok manusia melintas dan riak energi yang mengejutkan menyebar dengan cepat. Aura ini, itu adalah ular langit kuno. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit. Dia bisa merasakan aura King Lin saat ini samar-samar sedikit brutal. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang pernah dia alami secara pribadi di gua saat itu. Oleh karena itu, dia segera mengerti bahwa King Lin seharusnya meminjam kekuatan jiwa ular langit kuno. Kalau tidak, dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk terlibat dalam pertempuran yang begitu panas dengan Wei Tianzun bahkan dengan bantuan murid bunga ular hijau Giok 3. Seharusnya tidak ada bahaya selama Tianzun hitam putih di sini ditahan. Dengan kekuatan kelompok Feng Tua dan Xiao Yi, mereka seharusnya dapat menghalangi serangan ahli Hall of Soul lainnya. Mata Xiao Yan sedikit berkedip. Karena tidak ada masalah di pihak King Lin, dia harus menyerang Tianzun hitam. Dengan bergandengan tangan dengan boneka setan langit, seharusnya mereka dapat menunda orang ini sampai dia tidak dapat mengalihkan perhatiannya. Namun, dalam situasi ini, jumlah kematian terbesar tetap akan terjadi pada murid-murid biasa dari Paviliun Bintang Jatuh. Akan buruk jika keadaan berlarut-larut terlalu lama. Saat Xiao Yan mengerutkan kening karena hal ini, Yao Lao di langit tampaknya merasakan sesuatu. Dia menundukkan kepalanya dan memperhatikan alam bintang, yang dipenuhi oleh aroma darah. Kilatan dingin berkedip di matanya. Dia mengepalkan tangannya dan tangan spasial yang besar sekali lagi terbentuk. Sebuah telapak tangan menghantam ke arah Tianzun hitam putih. Bagaimana mungkin para Tianzun hitam putih, yang tengah terlibat dalam pertempuran sengit dengan boneka iblis langit dan King Lin, mengantisipasi serangan mendadak seperti itu? Oleh karena itu, mereka baru bisa kembali fokus setelah serangan itu tiba. Wajah mereka langsung berubah pucat pasi. Kekuatan spasial yang menakutkan itu memberi mereka perasaan yang sangat berbahaya. Kurang ajar. Tangan spasial yang besar itu mendarat dengan keras di tubuh Tianzun hitam putih. Setelah itu, kedua Tianzun yang sangat kuat ini segera memuntahkan seteguk darah segar di depan mata semua orang. Tubuh mereka jatuh dari langit seperti meteorit dan menghantam hutan dengan keras. Jurang sedalam 1000 kaki pun terbentuk. Melihat para Tianzun hitam putih yang bahkan tidak mampu bertahan dalam satu pertukaran, para ahli di kejauhan akhirnya menghirup udara dingin. Setelah melemparkan Tianzun hitam dan putih terbang dengan telapak tangannya, Yao Lao sekali lagi membalik telapak tangannya beberapa kali dan terus-menerus menghantamkannya ke udara.
Dengan hentakan telapak tangannya, semua ahli aula jiwa di tanah yang bersentuhan dengan tangan spasial yang sangat besar itu akan langsung terlontar menjadi gumpalan kabut hitam. Bahkan daging mereka pun berubah menjadi debu. Di bawah pembantaian Yaulau ini, para ahli dari aula jiwa akhirnya menjadi takut. Dalam kepanikan mereka melarikan diri ke segala arah. Tidak ada dari mereka yang berani tinggal di alam bintang lebih lama lagi. Tianzun ke-9 itu tampak muram saat melihat kekalahan telak para ahli dari aula jiwa. Situasinya pada dasarnya sudah tidak terkendali dengan kemunculan Yao Chen, namun, dia tidak mau menyerah begitu saja. Yao Chen, kamu baru saja memulihkan kekuatanmu dan pasti akan kesulitan untuk melepaskannya sepenuhnya. Diri yang terhormat ini akan melihat apakah kamu dapat membalikkan keadaan dengan kekuatanmu dan menyelamatkan pavilion bintang jatuh ini. Tianzun ke-9 menghirup udara dalam-dalam. Tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel yang menyilaukan dengan kecepatan seperti kilat. Mengikuti perubahan pada segelnya, ruang di sekitarnya juga perlahan berfluktuasi. Segera garis retakan spasial perlahan terbentuk. Saat garis retakan spasial itu terkoyak, aura mengerikan yang menusuk tulang perlahan-lahan terpancar dari garis retakan itu. Bahkan Tianzun ke-8 ada di sini ya. Saat merasakan aura dingin yang menusuk tulang ini, alis Yaulau berkedut sedikit dan bergumam pelan pada dirinya sendiri.